membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa mendatangi diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Sama-sama. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Kemarin malam saya dihubungi Pak Pembina, katanya, Ketua, saya sudah baca statusmu di Facebook dan itu harus dibagikan kepada mahasiswa. Saya tidak tahu siapa yang sudah membaca status saya semalam tentang kepiting. Ada yang sudah membaca status saya tentang kepiting? Kalau tidak tentang kepiting, minimal tentang hambai. Saya mau cerita tentang hambai. Pada zaman dahulu kala, Bertus, ada dua raja. Raja ini sangat besti, sangat berteman. Raja yang satu dia ada di hulu sungai, dan raja yang satu dia ada di hilir. Mereka ini sama-sama penguasa sungai. Kalau ada yang menguap boleh pergi ke kamar mandi sambil cuci muka. Saya lihat ada yang menguap di sayap kiri, ada juga yang menguap di sayap kanan. Coba gerakan badan. Saya tidak mau sebut nama, tapi nanti kalau ada yang menguap saya akan sebut nama untuk kita doakan bersama. Kita lakukan ibadah pengusiran supaya roh ngantuk yang menguasai dalam nama Yesus kita usir. Sepakat? Sepakat. Oke. Kedua raja ini berteman sangat baik. Pada suatu waktu Raja Hilir mengadakan pesta. Pestanya ramai sekali. Dia mengundang para bupati, camat, kepala desa, bahkan ketua STPAM diundang. Saya tidak tahu, mungkin Pak Pembina belum dapat undangan. Lagi di luar kota. Ibu Silvana hari itu lagi di Sumba. Mereka mengadakan pesta. Dan sebelum pesta, Raja dari Hilir mengirimkan utusan kepada Raja Hulu. Dia minta begini, tolong jangan sampai air sungai di hilir menjadi keruh. Kalau ada banjir jangan dulu deh. Maka Raja Hilir mengatakan, siap, katakan kepada besti saya, tahan itu. Singkat kata, singkat cerita, dilaksanakan pesta yang sangat meriah. Diundang keyboard, diundang para penari dari berbagai daerah. Tiba-tiba di saat semua orang sedang bersukacita, tiba-tiba air di hulu keruh. Lalu Raja Hulu mulai tidak tenang dan dia mulai mengatakan, ada apa ini? Kok seperti ini? Kok Raja dari Hulu tidak? Raja Hulu Lulu Foma Luaha Yohana Razo Murumbalu Yohana Melitaha Zolotuda. Akhirnya dikirim utusan pergi kepada Raja di Hulu. Ternyata di Hulu semua baik-baik saja. Airnya jernih, tidak keruh. Dia berkata, tidak ada banjir dari sini. Saya sudah tahan, tidak ada hujan, aman semua. Katakan kepada Raja di Hilir bahwa tidak ada masalah dari Hulu.
Akhirnya mereka kembali dan akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka mencoba mencari ada apa sebenarnya. Lalu mereka mencoba menelusuri sungai itu. Ternyata di pertengahan sungai ada kepiting yang sedang mencari ikan, sedang manamahe. So hambae manamahe. Baba namahenya ikulutusi nidan. Hana ini oya isedra. Ternyata sumber permasalahan mereka adalah hambai. Makanya nanti kalau kalian melihat hambai jangan ditahan-tahan. Langsung kalian ambil, kita goreng biar tidak jadi masalah. Kita tunggu musimnya sebentar lagi. Kalian pernah bertengkar? Pernah. Serius nih? Serius. Kok Bapak tidak tahu? Bapak melihat sepertinya baik-baik saja. Kalian kalau saya lihat semua baik-baik sah. Kalau jumpa sama temannya senyum-senyum sah. Paling kalau bertengkar ditempel aja di dinding. Jangan cari jaringan di sini. Ternyata ketika saya naik ke atas, kemarin kami naik ke atas, kayaknya ini tidak baik-baik saja. Ada masalah jaringan di sini. Kan? Saya tidak tahu bagaimana di sana. Aman. Wah, puji Tuhan. Haleluya. Walaupun ketika kami lagi di Tarutu, kami dengar ada yang ada tidak? Ada kan? Nah, tapi tidak apa-apa. Ternyata murid Yesus juga pernah bertengkar. Murid Yesus pernah bertengkar. Mereka pernah bertengkar. Lafasobi. Mila ada di fase birak. Hani haze buah bangku talwa. Siapa yang terbesar di antara kita? Bapak Ibu, dari pembacaan kita di Matius, sepertinya biasa-biasa saja, kan? Sepertinya mereka datang dan bertanya kepada Yesus. Tetapi kalau kita melihat nas sejajar, kalau kamu buka Alkitabmu, coba lihat di situ ada di bawah judul perikop itu ada dalam kurung ada 2 kitab. Apa yang pertama? Markus pasal 9. Lalu yang kedua Lukas pasal 9. Coba kita lihat dulu di Markus di apa yang pertama? Markus pasal 9. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, Dia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbicarakan tadi dengan jalan? Tetapi mereka diam, sebab dengan jalan tadi mereka memperkatakan sesuatu yang besar di antara mereka. Wow. Mereka diam karena ternyata di perjalanan tadi mereka bertengkar. Tapi setelah mereka sampai, mereka pura-pura tidak ada masalah. Padahal Yesus tahu. Sebenarnya di jalan tadi Yesus melirik-lirik di belakang. Saya ketawa dia. Kayaknya mereka lagi bertengkar, kan? Tapi Yesus pura-pura tidak tahu. Biarkan saja dulu mereka bertengkar. Nanti kita bicarakan setelah sampai di rumah. Kita lihat yang Lukas ayat 46, 1, 2, 3. Maka timbullah pertengkaran di antara murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Maka timbullah pertengkaran. Ini hebat ini. Terjadi pertengkaran. Tentang apa? Siapa yang terbesar? Siapa yang terhebat? Siapa yang terkuat? Untung mereka tidak bertengkar siapa yang paling gemuk. Karena itu saya. Mitra bolehlah. Itu anak saya itu yang mau mengikuti jejak bapaknya. Ratna juga harus saya sebut. Semua yang gemuk anak saya. Anak gemuk.
Nanti Tessa iri hati dia, karena dia kurus. Mereka bertengkar. Siapa yang terbesar? Ini sudah mulai bagi-bagi kekuasaan. Ya kan? Hal ini berhubungan ketika Yesus bicara tentang kerajaan Allah. Lalu dalam pemikiran murid-muridnya, ada yang mau di sana. Dalam nama Yesus. Pergi engkau roh ngantuk. Masih belum saya sebut namanya ya. Iya, hanya kalau malam minggu jangan begadang. Ya, malam minggu dengan malam Senin sama aja. Karena kalian belum boleh pacar. Iya, yang begadang di malam minggu itu hanya yang boleh pacar. Seperti saya, seperti Pak Pembina, kami boleh begadang malam minggu. Seperti Ibu Yanisa boleh. Saya tidak tahu Bu Silvana boleh tidak ya? Dan mereka bertengkar siapa yang terbesar. Bahkan di kitab-kitab yang lain, ini sudah ada lobby-lobby. Lobby-lobby ada, mungkin kalian masih ingat ya. Orang tua siapa yang datang kepada Yesus? Ada mama-mama. Mama-mama mau bicara kepada Yesus tentang kedua anak. Dia bilang, Tuhan, kan yang ikut samamu itu ada 2 anak saya loh. Mereka itu pintar. Gantung-gantung. Hebat. Sudah bisa bahasa Inggris. Kalau boleh yang satu nanti di sebelah kananmu ya. Dan yang satu di sebelah kiri. Mama siapa itu? Pernahkah mama kalian seperti itu? Ya. Sudah dapat kitabnya di mana itu? Pernah membaca kisah itu? Sudah mulai ada lobby-lobby. Siapa yang di sebelah kanan dan siapa yang di sebelah kiri. Di situ juga mulai terjadi pertengkaran di antara murid-murid. Kenapa? Karena mereka rindu disebut orang terdekat. Orang terdekat Yesus. Mengapa sangat penting tentang siapa yang terbesar ini? Mengapa sangat penting dan orang berusaha keras mencari cara orang sangat ingin kedudukan. Masih dadau duduk. Kalian masih ingat bagaimana tanggal 14 Februari kemarin? Apa yang terjadi tanggal 14 Februari? Pemilihan umum, ya kan? Bukan Valentine Day. Sekalian ya. Jadi tunjukkan kasih sayangmu dengan datang ke TPS. Lihat apa yang terjadi sebelum kamu datang ke TPS. Ada yang ketuk-ketuk rumah kan? Ada kan? Ada serangan Fajar. Lalu si Fajar sudah diserang. Ternyata masih terjadi lagi serangan-serangan selanjutnya. Bahkan ada yang sampai bertengkar. Faudu. Sampai kemarin itu masih Faudu. Abena Ahok mau Faudu setelah ketuk palu KPU sah. Orang ingin kedudukan dan untuk bisa dapat kedudukan itu dia berusaha melakukan segala cara. Saudaranya pun dibenci ketika saudaranya tidak memilih dia, tidak menghargai perbedaan. Mereka tidak menghargai ketika contohnya saya harus memilih si A karena saya punya alasan. Yang ini pasti akan marah. Dan banyak juga masyarakat yang memanfaatkan itu.
mumpung ini kesempatan. Hari balik selanjutnya, kalau tidak percaya kalian lihat Facebook Pak Pembina. Pak Pembina sudah videokan bagaimana situasi hari balik nanti. Ramai sekali orang. Pak Bupati juga videokan hal yang sama. Siaran langsung di mana. Ramai sekali orang. Kenapa tiba-tiba ramai orang di hari balik? Peningkatan ekonomi dan segala macam. Kenapa? Selain kedudukan, mereka butuh harga diri. Ibu adoi, nah, nama besar, bukan nama baik, nama besar. Wow, sudah ada jabatan. Dan yang paling penting adalah butuh pengakuan. Itu dia. Ternyata Bapak Ibu, teman-teman, kalau kita melihat hierarki kebutuhan menurut Abraham Maslow, yang sudah belajar psikologi pasti sudah memahami ini. Menurut Abraham Maslow ada 5 tingkatan kebutuhan. Ada hierarki kebutuhan. Hierarki pertama adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan makanan, minuman. Soni A, Soni B, pribadi. Itu dulu. Lalu kemudian meningkat. Kebutuhan rasa aman. Bagaimana supaya aman? Ada membangun rumah, ada membangun tembok-tembok. Dia pasang CCTV dan segala macam. Dia sewa orang supaya bisa aman. Setelah itu meningkat lagi. Kebutuhan sosial. Dia hidup di tengah-tengah komunitas. Dia butuh cinta kasih sayang. Dia butuh kepemilikan. Lalu meningkat satu level lagi. Pengakuan. Nah, ketika sudah mulai dia butuh diakui. Ketika dia tidak diakui, maka yang terjadi adalah dia akan marah. Sering sekali ada di dalam nilai-nilai budaya kita di Nias. Pernah kalian mendengar ungkapan begini? Tevengo nonogai silemu erat. Pernah dengar itu? Tevengo nonogai silemu erat. Menurut orang tua kita, ketika mau ditanam pisang, itu dihitung semua. Tapi ketika ada anak pisang yang tidak terhitung, katanya, saya juga belum melakukan penelitian itu, tapi katanya, pisang itu nanti tidak tumbuh. Tidak tumbuh, mati. Karena dia belum dihitung. Sebenarnya apa yang mau disampaikan? Bahwa sangat butuh pengakuan. Coba lihat ketika dibagikan makanan, kalau dibagi dalam budaya-budaya di Nias. Bukan masalah besarnya makanan itu, tapi ketika tidak ada piringnya di situ, hatinya akan terganggu. Hana walu teku, hana walu lafaoli gegu toba, vanerai. Makanya dalam budaya Nias, dalam berkeluarga harus diikuti tahap-tahap itu. Kalau sempat cara berkeluarganya tidak baik, dia belum mengikuti tahap-tahap, maka itu dia namanya tidak terhitung. Walaupun anaknya sudah banyak. Tapi kalau belum ada acara pesta adat, tidak dihitung namanya kepada pembagian makanan. Kalaupun terhitung ya hanya akhir-akhir nanti, bahwa memang ya itu hanya makanannya tapi tidak bagian daripada adat. Butuh pengakuan. Lalu yang paling tinggi kata Abraham Maslow adalah aktualisasi diri. Menurut Abraham Maslow, orang akan mengikuti apa itu. Walaupun sebenarnya dalam kekristenan tidak seperti itu. Orang
tidak harus butuh pengakuan dulu baru dia bisa mencapai tingkatan kebutuhan yang paling tinggi, yaitu aktualisasi diri. Dan hal itu dibuktikan oleh Viktor Emil Frankl dalam teorinya, dalam logoterapi. Dia katakan bahwa manusia ini mencari meaning. Mudah-mudahan tidak salah itu silpannya. Meaning. Nah, dua guru bahasa Inggris nolak ke Irak, so ke rasa kebanggaan. Ternyata satu kata itu tidak salah. Meaning. Apa meaning? Makna hidup. Makna hidup menurut Viktor Emil Frankl itu bisa didapatkan oleh seseorang bahkan di dalam penderitaan sekalipun. Bahkan ketika dia di dalam kelaparan, dia menemukan makna hidup. Tidak harus menunggu seperti Abraham Maslow mengatakan, oh harus ada ini dulu, kebutuhan dasar. Harus ada kedua, ketiga, keempat, atau kelima. Aktualisasi diri sama dengan meaning ini. Makna hidup ini. Karena pada akhirnya, orang yang sudah mencapai aktualisasi diri, pada akhirnya nanti 4, 3, 2, 1 ini tidak penting bagi dia. Dan itu banyak orang yang sudah membuktikan itu. Banyak orang yang harus meninggalkan berbagai kesibukan, meninggalkan kekayaannya. Dia pergi melarikan diri di tengah hutan. Dia bangun tempatnya di tengah hutan. Dia memulai dengan hidup seadanya, hidup sederhana. Karena ternyata baginya, ternyata apa yang selama ini saya cari-cari, adanya rege-rege sinodegu selama ternyata leguna. Tidak ada gunanya, kata pengkhotbah, semuanya sia-sia. Dalam logoterapi, Bapak pernah khotbahkan itu. Bagaimana Franklin melihat orang yang ada di dalam camp konsentrasi, ada dua, sama-sama ini mereka dalam penderitaan. Ada dua yang terjadi. Pertama, ada orang menjadi seperti babi, ada orang menjadi seperti malaikat. Sama-sama menderita, tetapi respon terhadap penderitaan itu, dia bisa menjadi seperti babi. Artinya dia tidak peduli lagi nilai-nilai dan segala macam. Dia melakukan hal-hal yang buruk. Dia tidak mengasihi. Dia melihat bagaimana Franklin mengamati orang yang di dalam penderitaan, sama-sama penderitaan mereka, sudah tidak ada lagi rasa. Tidak ada rasa. Bagaimana ketika ada yang meninggal, tanpa rasa mereka ambil pakaian itu, mereka ambil sepatu itu, karena memang mereka sangat butuh. Karena suasana di sana sangat dingin. Coba bayangkan ketika sepatumu sudah robek sedikit. Itu sangat-sangat menyakitkan sekali ketika hawa dingin bisa masuk di situ. Orang-orang yang bertindak seperti babi, ketika ada makanan kawannya yang lemah, dia ambil itu tanpa peduli. Ira bukan namanya, ia setengah dunia. Dia selama tidak terjadi kan? Aman. Le sangai tibo namanya. Kalaupun muhalemu ada sekali kau dia rumah itu. Padahal pegel-gel itu. Tapi ada orang yang seperti malaikat, hanya sepotong roti, sama-sama dapat sepotong roti, tapi ketika dia melihat temannya yang menderita, dia berbagi rotinya itu. Karena menurut dia, teman saya ini menderita, dia butuh makanan lebih. Itu yang dilihat oleh Emil Frankl. Orang-orang yang sudah menemukan makna hidup memiliki harapan akan masa depan yang lebih baik. Itu dia. Dia tahu bahwa masa depan itu lebih baik. Kita bersyukur Yesus mengajari kita berbeda daripada pengajaran duniawi. Yesus mengajari kita bahwa ternyata yang terbesar itu tidak seperti yang ada di dalam pemikiran murid-murid Yesus.
bahwa yang terbesar itu harus dilayani, bahwa yang terbesar itu harus dipuja-puja, yang terbesar itu harus dihormati. Ternyata berbeda. Konsep Yesus, apa yang dia katakan? Siapa yang terbesar di antara kamu, sama seperti anak kecil. Anak kecil. Dan ada yang dia katakan di situ, harus ada pertobatan. Ada 3 yang dikatakan oleh Yesus dalam pembacaan kita tadi. Pertama, mengalami pertobatan. Ini yang sangat penting. Pertobatan. Tanpa pertobatan, orang akan salah memahami jabatan ataupun kedudukan yang dia miliki. Tanpa pertobatan, orang salah memahami kedudukannya dengan Yesus. Bahkan bisa saja ada kesombongan rohani, merasa diri lebih benar karena merasa dia dekat dengan Yesus. Dan itu yang terjadi kepada murid-murid Yesus. Tuhan, kami sudah bersama-sama denganmu. Tuhan, kita sudah bersama-sama memancing bersama, tidur bersama, jalan-jalan bersama. Kami ikut serta ketika Tuhan melakukan mujizat. Dan orang sudah tahu bahwa kami ini adalah orang-orang dekat Yesus. Dan itu menimbulkan perdebatan lagi di antara mereka. Bahkan bukan perdebatan biasa. Tadi dikatakan pertengkaran. Bapak Ibu yang terkasih, ketika sudah bertengkar, apa yang terjadi ketika sudah bertengkar? Ketika sudah bertengkar, yang terjadi adalah saling mengalahkan. Berusaha supaya lebih tinggi dari temannya. Bapak pernah ada dalam tahap itu. Dalam satu persidangan, Bapak pernah berada dalam suasana yang tinggi hati. Ada lagi yang menguap. Tidak Pak, tidak saya sebut dulu nama, tapi sudah Bapak catat. Bapak merasa bahwa sudah hebat, sudah S2, sehingga kadang Bapak tidak menghargai orang tua. Pernah dalam satu rapat, Bapak tidak menghargai orang tua dengan berkata, biarkan saya bicara dulu, suara saya lebih besar lagi. Sekarang ketika saya merenungi itu, Bapak malu sendiri. Bapak malu sendiri. Kita harus bertobat bahwa tidak ada hal yang perlu kita banggakan dalam hidup ini. Tidak ada yang perlu dibanggakan dalam hidup ini. Jangan kamu merasa bahwa, oh saya hebat, saya ada kerinduan untuk pergi ke STA dan segala macam, saya seakan-akan mendapat hak prerogatif. Oke, itu bagus. Niat untuk pergi ke STA bagus. Tapi ada hal yang perlu saya ingatkan. Ada satu persekutuan kami namanya Nikoni Fellowship. Nikoni Fellowship ini adalah kami alumni daripada Kairos yang sudah tamat, sudah selesai modul Kairos. Lalu kami membentuk satu persekutuan Nikoni Fellowship. Dalam pertemuan terakhir melalui Zoom, saya disadarkan satu hal. Ada pembimbing kami di situ namanya Ibu Vero, dia dari Jerman. Dan dia berkata, dia menceritakan bagaimana ketika dia menjadi misionaris. Sebelumnya dia bekerja sebagai bekerja di bank, lalu dia meninggalkan itu, lalu dia sekolah teologi. Dia sekolah teologi sampai S2. Lalu setelah itu dia menyatakan bahwa dia pergi ke SPA, siap untuk diutus. Dia sudah siap untuk diutus. Tapi apa yang terjadi?
Dia magang di satu lembaga selama 12 tahun. Apa kerjanya di sana? Dia menjadi tukang masak dan tukang sapu. Di awal-awal pertama dia marah. Saya sudah capek-capek kuliah S2. Saya sudah berkata kepada Tuhan, Tuhan ini aku, utuslah aku. Saya siap pergi ke STA. Kok harus saya menjadi tukang sapu? Kok saya harus menjadi tukang masak? Dan itu sampai 12 tahun. Dan dia ingatkan karakter kita orang Indonesia. Dia bilang, ya saya banyak bergaul dengan orang Indonesia. Dan orang Indonesia suka yang instan. Yang disebut belum terlalu dalam. Belum? Lebih dalam lagi. Belum? Oke. Tidak apa-apa, hanya mengingatkan saja supaya jangan terlalu dalam. Takutnya nanti ngomong. Oke. Sudah aman semua. Roh itu sudah pergi. Bantulah. Yang di sampingnya juga jangan santai-santai aja, kau cubitlah. Tolong menolong. Bertolong-tolonganlah menanggung beban. Demikianlah kamu mengikuti perintah Kristus. Kalian sepertinya membiarkan teman kalian jatuh ke dalam pencobaan. Tidak apa-apa, Bapak izinkan kalian mencubit. Cubitnya jangan sedikit karena itu tidak membuang ngantuk. Cubitnya harus keras sampai dia coba dan nah so nilai bermasih anak masa kota budak. Nah so nilai dan dia jangan pak ni cubit mana ya? Oke. Siap Pak. Siap. Katanya orang Indonesia maunya magangnya 2 minggu sudah langsung ke lapangan. Katanya seperti itu. Tapi dia bilang tidak perlu terburu-buru. Ini perlu Bapak sampaikan. Mungkin ada di antara kamu nanti yang akan magang di lembaga. Mungkin kamu akan diberikan kesempatan untuk menjadi tukang masak. Jangan bilang dalam hatimu, ya agare la fatenge moroi ba estetiae, ya agande la fatenge moroi ba yayasan Relove Indonesia, ve amu dan muria itu taruh malio lala. Ternyata yang terjadi harus disuruh jadi tukang masak, harus disuruh jadi tukang sapu, harus disuruh jadi tukang kebun. Ingat pada saat itu, kamu sedang dilatih kerendahan hati. Kamu sedang diproses supaya kamu mengalami pertobatan. Ini yang sangat penting. Pertobatan. Kamu pergi menginjil, kamu pergi menjadi misionaris tanpa pertobatan, yang terjadi hanya keangkuhan, tinggi hati. Kamu tidak akan merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang kamu layani. Kamu mungkin hanya mengejar target. Oh, saya sudah bicara Injil hari ini 3 orang. Oh, saya sudah melakukan ini. Bukan itu yang penting. Kenapa? Karena khotbah yang hidup itu, kata Pak Goni, adalah kehidupan kita. Kehidupan kita ini. Ketika mereka melihat bagaimana kehidupan kita, bagaimana kesederhanaan kita, orang akan melihat Kristus di dalam diri kita. Orang akan melihat Kristus di dalam diri kita. Bagaimana Yesus, bagaimana ketika dia melihat orang sakit, bagaimana ketika dia melihat orang lapar, bagaimana ketika Yesus melihat orang banyak. Apa kata Alkitab? Bagaimana perasaan Yesus? Tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dan ini yang sangat penting. Bagaimana hatimu ini dipenuhi dengan belas kasihan. Bukan bertengkar masalah kedudukan. Bukan bertengkar masalah kedudukan. Bukan bertengkar siapa yang besar.
Sekarang bukan masalah siapa yang besar, tapi yang lebih penting adalah siapa yang punya hati seperti hati Yesus. Hati yang penuh belas kasihan. Maka harus terjadi pertobatan. Yang kemudian menjadi seperti anak kecil. Coba lihat, bagaimana anak kecil? Anak kecil bertengkar, ya mereka bertengkar. Coba lihat bagaimana ketika Mores, siapa lagi datang di sini? Faith, si Aras, si Sarah, si Naomi. Kadang mereka bertengkar. Tapi kira-kira berapa lama mereka bertengkar? Tidak sampai 1 jam kan? Mereka bertengkar sekarang. Setelah itu, entah siapapun yang memulai, pasti ada salah satu di antara mereka yang memulai untuk merayu kembali. Tidak jaga gengsi. Bagaimana kalau orang tua bertengkar? Apalagi kalau dia sudah mulai ada akun Facebook. Dia kasih di Facebook. Untuk apa? Supaya semua orang tahu bahwa dia sedang bertengkar. Ya ampun. Harus butuh orang lain untuk memperdamaikan. Harus butuh orang lain untuk memperdamaikan. Tidak bisa berdamai sendiri. Kenapa? Karena ada harga diri. Merasa diri paling benar. Atulah keku. Padahal lo gila. Wah, equasi itu di tengah jadi. Asese lawe rasa tua dan itu. No pernah lawal ke. Atulah kemu. Ula ni dana yudela. Kerana ni dana yudela. Oh harus kita. Cuma lebih bayang ke tu ya dah. Tapi nayaga masih membayang ke hana. Ya satu ada misalnya termasuk fakamu ke aga, lu lah fakamu ke person, tetapi berbeda dari pasti lebih rasanya ada. So ni dana lalu so rela dana namu ke kadang-kadang mau seita rela dana atau baru nafung. Dana bawa idana yung rela mau hau tuhu. Baik itu, aku mintai. Pengalaman. Biasa. Bila saja paham rasul. Nanti supaya rasul itu batin waktu ada. Kalimatan. Ini rasul kalimatan. Jadi bayo musuh saya itu dalam atulah kamu idana yung rela. Usof mana balila fatu mereka kumiloda. Suatu saat itu balaza. Oh aku fai. Mana? Ternyata ini yang dimaksud. Ya boleh kena. Coba lihat anak kecil. Tidak peduli mereka siapa yang benar. Tidak peduli mereka siapa yang salah. Tapi mereka berlomba-lomba untuk siapa yang cepat untuk berdamai. Dan coba bayangkan setelah itu, setelah mereka berdamai, apakah mereka ingat apa yang sudah mereka perdengarkan sebelumnya? Tidak. Kalau kita letak ingat, kalau 1 tahun itu diingat ke Facebook. Karena kita sudah simpan di Facebook. 1 tahun lagi, kenangan Anda tahun lalu, kenangan Anda sekian tahun lalu. Untuk Bapak punya kenangan 12 tahun yang lalu yang sangat indah. Saya dan Ibu menikah. Dan itu semalam diingatkan oleh Facebook. Iya. Makanya mulai sekarang kamu simpan di Facebook itu kenangan-kenangan yang indah. Karena nanti diingatkan oleh Facebook. Coba bayangkan, 5 tahun lagi Facebook mengingatkan kamu akan sesuatu hal. Masih lumayan kalau kenangan yang indah. Belajar dari anak kecil, kata Yesus. Jadi ini memutar 180 derajat. Kalau
murid-murid Yesus merasa yang besar itu seperti ini. Tapi Yesus berkata, tidak, kamu harus seperti anak kecil. Yang selanjutnya adalah merendahkan diri. Ayat berapa itu? 4. Ayat dong? Coba baca dulu. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Siapa yang merendahkan diri? Anak-anak kami, mahasiswa-mahasiswi yang terkasih. Saat ini mari kita melihat dalam diri kita ini, apakah kita sudah memiliki hati seperti hati Yesus? Apakah kita sudah memiliki kerendahan hati? Apakah kita mampu merendahkan diri kita? Apakah kita mampu mendahulukan yang lain? Tapi itu tidak juga untuk kerja ya. Jangan nanti karena kamu piket, saya bilang, saya mau mendahulukan orang lain. Biarkan kamu aja yang memasak. Saya sudah belajar firman Tuhan untuk mendahulukan orang lain. Biarkanlah kamu aja yang menyuci. Sering sekali kita masuk teologi karena sudah pintar firman Tuhan, maka kita pintar sekali mencopot sana, copot sini ayat-ayat Alkitab untuk membenarkan kita. Bukan untuk itu. Tapi firman Tuhan ini berguna untuk menegur kita. Kira-kira apakah ada dalam firman ini yang dia tegur saya? Mari kita coba merenungi dari firman Tuhan ini. Apakah betul kita adalah murid-murid Yesus? Tapi apakah kita masih seperti murid-murid Yesus yang ada di dalam kisah ini? Masih memperebutkan, masih mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara kita? Masih suka bertengkar, masih suka diakui, masih suka merasa benar sendiri, tidak mau mengalah. Kenapa? Karena merasa diri benar. Abang-abang, bertobatlah. Amin. Amin. Bertobat. Ya. Kamu harus bertobat, mengalah. Tidak ada hal yang perlu dipertahankan. Harga diri itu, ego itu tidak perlu dipertahankan. Tapi biarlah hati kita ini hancur di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kamu itu sebenarnya tidak ada apa-apanya. Saya ini tidak ada apa-apanya. Tidak ada yang perlu dibanggakan. Apa yang perlu dibanggakan di hadapan Tuhan? Kamu bangga dengan kesucianmu. Kamu bangga dengan kesalehanmu. Hello. Perhatikan lagi. Betulkah kamu saleh? Betulkah kamu sudah mengikuti setiap apa yang ada di dalam firman Tuhan? Kalau kamu sudah mengikutinya, itu tidak perlu disombongkan. Karena ingat hidupmu yang lama. Hidup yang penuh dengan dosa. Tapi yang perlu kita syukuri adalah saya yang berdosa ini, saya yang tidak ada apa-apanya ini, diangkat oleh Tuhan dari lumpur dosa itu sendiri. Kenapa? Karena kamu berharga di mata Tuhan. Itu yang perlu kita syukuri. Saya berharga di mata Tuhan. Katakan pada dirimu sendiri, saya berharga di mata Tuhan. Kamu berharga di mata Tuhan karena kamu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan itu bukan hanya kamu, kawanmu juga demikian. Dan kamu merasa, saya diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, tapi dia tidak. Dan sama, saya, dia, kamu, mereka diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Coba kamu lihat wajah temanmu dulu.
Ayo, lihat kiri kanan, lihat baik-baik, tatap lebih dalam. Abang-abang, jangan malu-malu, tatap saja. Tidak ada maksud lain. Nah, apa yang kamu lihat? Hah? Kakak-kakak, apa yang kamu lihat di wajahnya? Kemuliaan? Haleluya. Ternyata kamu melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Kamu mampu melihat bahwa di wajahnya ada kemuliaan Tuhan. Maka karena di wajahnya ada kemuliaan Tuhan, hendaklah kamu saling mengasihi satu sama lain. Karena bagaimana kamu mengasihi sesamamu, itu sama dengan kamu juga bagaimana kamu mengasihi Tuhan. Mari kita di sini saling mengingatkan satu sama lain. Kita di sini adalah satu tim. Satu tim. Pekerjaan Tuhan ini tidak bisa dilakukan hanya satu orang. Pekerjaan Tuhan ini semakin banyak orang yang mengerjakannya, ibarat jala. Kamu pernah melihat jala? Semakin banyak lingkaran-lingkaran yang saling berantai, maka apa yang terjadi? Jala itu semakin besar. Semakin besar jala, kira-kira bagaimana hasilnya? Semakin banyak. Demikian juga pekerjaan Tuhan ini. Jadi jangan kamu merasa bahwa dia boleh tidak ada. Asal aku tidak bisa. Saya harus ada, dia juga harus ada. Kami bergandengan tak. Jadi kalau sudah begitu, siapa yang terbesar? Tidak. Karena setiap bagian ini, sekecil apapun dia, dan kamu merasa yang kecil-kecil, hati ada waktu bangun ini. Kamu berharga di mata tuh. Bahwa kita tuh yang kasih solo ini terakhir. Bahwa tuh lain. Saya kedua. Esi ide hese uang, fauma ni masih loba lagi. Itu dia. Merendahkan diri, merasa bahwa saya penting, yang lain juga penting. Karena yang lain penting, dan ketika ini rusak, itu juga akan mengganggu saya dan juga pekerjaan Tuhan. Maka saya harus mengingatkan satu dengan yang lain. Mungkin tadi kamu tertawa ketika Bapak bilang kalau ada yang ngantuk kamu curi saja. Artinya supaya dia tidak ngantuk. Demikian juga ketika ada kawanmu yang kamu lihat sudah mulai jatuh. Belum jatuh sih, tapi sudah mulai oleng-oleng. Kan? Dia oleng-oleng. Iromo kibo masih bergerak sekali. Masih sama ada sah? Kau dan namanya Heisa. Masa batu ya merulang dan memerut dan nebu. Ada di paluan ya. Bergerak. Tetapi di sini karena kita satu tim, ingatkan. Apa kamu bilang sama dia? Kawan, sadarlah. Berjaga-jagalah. Janganlah kamu jatuh ke dalam pencobaan. Karena tidak perlu kamu berbangga ketika hanya kamu yang berhasil, sedangkan yang lain gagal. Jangan kamu berbangga ketika ada yang harus dipecah di sini. Biar kalian tahu hati kami sedih. Hati kami sedih ketika ada salah satu di antara kamu yang keluar dari tempat ini. Hati kami sedih ketika kamu keluar dari tempat ini membawa kegagalan, pulang dengan gagal. Hati kami sedih. Mungkin kamu bangga Bertus, tapi Bapak tidak. Bapak sedih. Bapak sedih ketika harus menandatangani 3 surat pemecatan di awal yang pertama. Kamu kira kami bangga ketika melihat status Adrianus dengan lagu Lo Usendra? Tidak boleh sih.
Ketika kamu melihat itu, manoku. Begitu juga dengan tunangannya. Hati kami sedih. Manoku, novo menebak seminar proposal. Novo mengedarkan angket. Dan ketika nanti itu harus diwisuda, kami akan mengingat kembali. Novo menelani wisuda. Dan ketika mereka diutus, itu juga akan membuat kami sedih. Novo, sama sadar juga teman-teman ini diutus. Ada satu kebanggaan kami kemarin. Ada satu lembaga menghubungi Bapak. Pak Ketua, ya. Apakah anggota Bapak yang bernama ini? Iya. Nanti setelah ini kira-kira dia kemana? Kenapa ya Pak ya? Saya tanya. Kalau bisa utus lagi lembaga kami. Coba betapa bangganya mendengar itu. Kenapa? Karena ternyata seluruh dunia tertuju kepada kita. Kamu jangan merasa, apalah STT ini ada di Lelemoyo. Apalah STT ini tidak ada apa-apanya. Kamu jangan merasa bahwa kamu masuk di STT ini adalah kecelakaan. Tidak. Karena Tuhan sedang mempersiapkan kamu untuk hal-hal yang besar. Saya tidak ingat siapa orang itu, tidak tahu siapa orang itu. Tapi dia mencari saya. Kenapa? Karena dia sudah melihat buah-buah yang dihasilkan oleh STTAM. Amin. Dia telah melihat buah yang ada di lapangan. Ternyata manis-manis rasanya. Dan mereka mau agar itu bekerja sama dengan mereka. Lalu saya bilang, terima kasih. Ini nomor Pak Pembina. Sama Pak Pembina saja dihubungi. Saya tidak tahu apakah sudah mereka hubungi Pak Pembina. Betapa bahagianya. Dan mungkin kamu belum membayangkan. Tapi mulai saat ini kamu bayangkan. Bahwa mata dunia sedang tertuju kepada kamu. Mereka akan melamarmu untuk bergabung dengan mereka. Itu kenapa? Karena mereka lihat di dalam dirimu telah terjadi pertobatan. Amin. Amin. Karena mereka melihat di dalam dirimu kamu telah hancur di hadapan Tuhan. Hatimu telah hancur di hadapan Tuhan. Kamu telah menjadi seperti anak kecil. Amin. Mereka melihat di dalam dirimu ada kerendahan hati. Dan mereka tahu bahwa di dalam dirimu, karena kamu mau memberi dirimu dibentuk, di dalam dirimu nanti akan menghasilkan buah-buah yang luar biasa. Maka mulai sekarang, tidak usah kamu bertengkar mencari siapa yang besar. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita saling bekerja sama. Ingatkan temanmu ketika dia jatuh. Ingatkan temanmu ketika dia hilang. Ingatkan temanmu ketika dia malas-malasan. Ingatkan. Karena yang dibutuhkan sekarang adalah kita membuat jaringan besar. Saling bergandengan tangan. Ibaratnya jalan. Semakin besar. Alumni-alumni akan keluar dan akan bergabung dalam lingkaran-lingkaran itu. Sehingga membentuk jaringan yang semakin besar. Dan akhirnya nanti kita akan melihat bagaimana Tuhan memakai kehidupan kita semua. Dari STTAM, dari Lelemoyo, dari hutan karet ini. Untuk menjadi berkat bagi dunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa.